Oke, perkenalkan nama saya Bodi Setiawan dari kelas 10 MIPA 1 SMA Dharma Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara merakit komputer secara individu. Sebelum ke inti praktiknya, mari kita saksikan sinematik video komponen yang akan dipasangkan. Berikut videonya. The wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke, gimana sinematik videonya? Ya, itu adalah komponen yang akan digunakan dalam perakitan komputer ini. Oke, mari kita bahas nama, tujuan, dan fungsi komponen tersebut. Pertama, kita bahas dahulu komponen yang akan dipasang di motherboard. Ya, ini motherboardnya guys. Motherboard itu adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling berhubungan, seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Dalam motherboard pasti ada berbagai komponen, yaitu soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat untuk meletakkan prosesor. Nah, ini soket prosesornya guys. Yang putih ini. Oke, selanjutnya adalah komponen yang terpenting dari komputer, yaitu prosesor atau CPU, atau Control Processing Unit. Ya, ini di tangan saya sudah ada prosesor Intel Pentium 4 guys. Ya, ini memang komputer sudah lama. Jadi kita harus megangnya begini ya guys. Megang sisinya. Kalau megang giginya itu tidak diperbolehkan. Karena kalau giginya patah, itu repot. Nanti dia akan mengurangi kinerja prosesnya. Oke, komputer tidak ada prosesor, maka tidak bisa digunakan. Bagaikan sayur tanpa garam, maka akan hambar rasanya. Oke, prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor juga terdapat dari berbagai merek seperti Intel, AMD, dan lain sebagainya. Intel dan AMD memiliki persaingan yang sangat kuat. Intel juga banyak menghiasi dalam hal prosesor di laptop maupun di komputer. Seperti prosesor yang saya gunakan untuk praktik ini adalah Intel Pentium 4. Sekarang ini sudah banyak prosesor Intel dengan seri tinggi seperti Intel Core i9. Saat prosesor bekerja, dia menghasilkan panas. Nah, panas itu akan dibuang oleh kipas yang bernama heatsink. Ya, ini adalah kipasnya. Jadi, fungsi heatsink prosesor adalah untuk membuang suhu panas yang dihasilkan dari kinerja prosesor. Nah, saat kita memasang heatsink prosesor, biasanya kita menempelkan pasta khusus prosesor atau thermal paste. Kenapa harus ditempelkan? Karena permukaan heatsink dengan MOSFET tidaklah rata. Jadi harus benar-benar rapat antara MOSFET dengan heatsink agar dapat menyalurkan panas dengan baik. Tetapi ini sifatnya opsional saja, bisa dipakai, bisa tidak. Dan di sini saya tidak menggunakan pasta tersebut karena sudah ditempelkan sebelumnya. Ada komponen di motherboard juga yang berfungsi untuk menyimpan data sementara atau kita sebut sebagai RAM atau Random Access Memory. Oke, ini adalah RAM-nya. RAM. Dengan menggunakan RAM, pengguna komputer dapat menulis dan membaca data dalam waktu bersamaan, sesuai dengan fungsi RAM yaitu menyimpan data sementara. Maka saat komputer dimatikan atau di shutdown, maka tidak akan hilang kecuali di hibernate. Kapasitas RAM saat ini bervariasi. Kapasitas RAM yang saya gunakan ini sebesar 256 MB dengan merek Samsung. Memang sangat kecil dibandingkan komputer sekarang ini, karena komputer saya sudah lama. Oke, selanjutnya ada baterai, yaitu baterai CMOS. Nah, ini baterainya. Oke.
Baterai CMOS itu memiliki kepanjangan yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasikan hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Oke, di motherboard juga ada slot yang berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, kameranya mendekat. Oke, ini adalah slot untuk meletakkan prosesor yang warna krem. Lalu ini ada slot untuk pengait si heatsink fan-nya ya. Ini adalah slot untuk RAM, untuk meletakkan RAM. Lalu ini adalah PCI atau Peripheral Component Interconnect yang digunakan untuk menyisipkan add-on card seperti kartu LAN, kartu sound, dan kartu TV tuner. Lalu di sini ada slot AGP atau Accelerated Graphics Port, yaitu slot untuk kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D yang warna coklat ini. Lalu ada port untuk baterai CMOS. Oke, lalu di sini ada pin untuk front panel seperti HDD LED, power LED, reset, dan lain-lain. Lalu di sebelahnya itu ada pin untuk USB front panel channel 6 sampai 7. Sebelahnya lagi itu ada pin front panel juga dengan channel yang berbeda yaitu channel 4 dan 5. Oke. Lalu di sini ada pin untuk front audio, untuk front panel dari audio. Lalu di sini kita putar. Yang warna oranye ini itu adalah ID atau Integrated Device Electronic. Lalu di sini juga ada fan untuk prosesor. Nah, ini fan untuk prosesornya. Lalu ada pin power connector 20 plus 4 pin. Lalu di sebelahnya juga ada pin power connector juga 4 pin. Di sini yang sebelah kiri sini ya, yang bagian atas itu adalah port untuk mouse, yang bawahnya itu port untuk keyboard. Lalu sebelahnya ada port untuk USB belakang ya, USB back panel. Itu channel 1 2. Sebelahnya ada VGA untuk kabel VGA. Lalu di sebelahnya ada USB. Untuk port untuk USB channel 3 4 ya. Lalu di sini juga ada untuk LAN card, LAN jack. Lalu di sini yang atas itu adalah line in, yang bawahnya itu ada line out, yang paling bawahnya itu adalah input mic. Oke. Lalu di sini nih tuh itu adalah BIOS atau Basic Input Output System. Lalu di sini adalah port untuk serial ATA. Oke, selanjutnya ada hard disk. Ya, ini adalah hard disknya. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder yang berisi piringan magnetis. Hard disk berfungsi sebagai penyimpan data. Di sini saya mempunyai hard disk dengan merek Barracuda dengan kapasitas 40 GB. Selanjutnya itu ada floppy disk. Ya, ini adalah floppy disk atau FDD. FDD adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari komputer ke dalam sebuah disket. Lalu selanjutnya itu ada DVD atau CD drive. Ya, ini dia komponennya. DVD drive adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan data, perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari komputer ke dalam CD. Tidak jauh perbedaan antara disk drive dengan DVD drive, karena sama-sama menghubungkan perpindahan data, pembacaan data, dan penulisan data. Hanya berbeda bentuk memorinya saja, yaitu disket atau CD. Zaman sekarang pemakaian disket sudah ditinggalkan karena memiliki sangat sedikit penyimpanan, yaitu sebesar 1,44 MB.
sekarang sudah ada flash disk maupun hard disk eksternal. Untuk kapasitasnya juga bervariasi, mulai dari 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, bahkan sampai terabyte. Wah, kalau dibayangkan satu flash disk 8 GB, berapa tumpukan disket tuh? Selanjutnya ada power supply. Nah, ini dia komponennya power supply. Nah, power supply ini sangat penting dalam hal komputer, karena jika tidak ada power supply, maka tidak akan menyala komputernya. Biasa kita juga menganggap power supply sebagai jantungnya komputer. Kalian mau lihat dalamnya power supply ini? Ini adalah fotonya. Oke, lalu ada juga foto dalamnya DVD drive. Yang ini. Ini adalah fotonya. Oke, selanjutnya ada juga fan body. Nah, fan body kita mempunyai ada 4 ya. Ada 4 fan body yang berfungsi untuk membuang panas yang ada di dalam bodi komputer yang dihasilkan oleh udara panas yang dikeluarkan dan diteruskan dari heatsink prosesor menuju keluar bodi agar kinerja komputer dapat berjalan dengan lancar. Oke. Ini juga ada kabel yang menghubungkan arus listrik dari listrik PLN menuju power supply. Ya, ini ada bolongan female-nya ya menuju male yang ada di depan sini. Yang gitu, guys. Oke, ada pula alat yang kita butuhkan dalam perakitan komputer, yaitu obeng plus atau kita biasa sebut obeng kembang. Lalu ada tali tis, ya saya menyebutnya sih tali tis ya, untuk mengikat kabel-kabel yang berantakan agar tersusun dengan rapi. Lalu juga ada cutter untuk memotong tali tis yang berlebih. Lalu ada tang untuk menarik tali tis bila susah. Lalu ini juga ada baut yang telah saya pisahkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada baut CD. Lalu juga ada baut disket, lalu juga ada baut untuk power supply, lalu juga ada baut untuk motherboard, yang terakhir ada baut untuk kipas fan body maksudnya. Kalau nggak ada baut, ya pasti ini tidak akan menempel di casingnya, guys. Gitu. Oke, di kiri kalian, di kanan saya, itu yang paling depan sini ada front panel. Ya, ya, ini adalah front panel yang saya maksud tadi ya. Di sini itu yang untuk ya kalau misalnya begini ya, dia ada di sebelah sininya. Sebelah kirinya kalau si front panelnya itu ngadep kalian, itu ada untuk pin untuk audio yang nantinya menyambung ke si motherboard itu yang tadi sudah ditunjukkan pinnya. Lalu di sebelahnya itu ada untuk USB. Ya, untuk USB front panelnya tadi juga sudah ditunjukkan dan nanti dia nyambungnya itu ke motherboard gitu. Lalu di sini juga ada lampu atau kita biasa nyebut RGB gitu, guys. RGB, lampu RGB. Tapi ini sudah lumayan kuno ya, guys ya. Lampunya juga dia pakai lampu kecil. Lah, ini juga ada lampu panjangnya juga sih, guys, gitu. Ini juga ada pengait nanti ke si bodi utamanya itu, guys. Oke, kita taruh bawah dulu ya. Oke, selanjutnya ada casingnya. Nah, ini casingnya, guys. Kalau misalnya kalian nggak ada casing, ini komponen mau taruh mana gitu. Ya, ini ada casingnya. Iya, mana nih? Nah, sini aja ya. Ya, ini adalah tempat untuk di sini ya nanti ya. Akan ditunjukkan cara pemasangan juga. Itu nanti untuk menaruh DVD drive dan juga disk drive. Lalu di bawahnya itu juga ada untuk HD drive ya atau hard disk drive. Lalu di sini untuk tempat untuk motherboard juga. Nah, lalu di sininya itu untuk tempat power supply. Di sini untuk fan body pertama. Yang nanti di sini juga ada casingnya lagi itu untuk fan body kedua. Lalu di sini juga ada
dua fan body lagi, fan body 3 dan fan body 4. Oke, saya taruh bawah dulu ya. Oke, selanjutnya pasti ada casingnya. Oke, saya ambil dulu guys. Nah, ini dia teman-teman casingnya, casing kiri dan kanan guys. Nah, ya ini casingnya. Jadi dia untuk menutup kiri dan kanan dari si casing besar yang tadi itu guys. Nah, ini adalah yang tadi saya maksud juga untuk menaruh fan body yang kedua, yang fan body samping dia. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menyatukan komponen ini agar tersambung kabel-kabelnya agar kita pakai juga. Sebelumnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memasangnya prosesor, heatsink prosesor, RAM, baterai CMOS gitu untuk ke dalam si motherboard ini. Oke teman-teman, saatnya kita memasang komponen yang terdapat di motherboard. Oke, pertama kita pasang baterai CMOS-nya dulu ya guys. Nah, perhatikan di baterai CMOS itu ada tanda plus. Ya, tuh tanda plus. Itu menghadapnya ke atas. Jadi gini kita masangnya. Ya, dia tinggal ditekan aja, diceklik gitu. Yang penting nanti di sini ada pengunci, dia harus terkunci. Nah, ini kita masukin sini. Lalu gini, tik. Nah, itu sudah terpasang guys. Nah, lalu selanjutnya kita pasang RAM ya. RAM. Nah, perhatikan juga dalam pemasangan RAM di sini tuh dia terdapat kayak cekungan ya, cekungan ke dalam. Nah, itu nanti kita sesuaikan juga yang terdapat di motherboardnya, di slot RAM-nya lebih tepatnya. Jadi tinggal kalian sebelumnya ini kita buka dulu ya, tinggal klik gitu. Ya, kiri kanannya juga. Nah, ini saya masang di sebelah sininya ya, salah satu aja sih sebenarnya. Nah, lalu kita pasin di sini ada untuk masuk dianya ya, untuk rel untuk masuk dianya. Nah, ini kita pasin. Nah, ini sudah tepat tuh ya, yang cekungannya ke dalam yang si slotnya itu. Ya, pasin itu. Kalau terbalik nanti dia tidak bisa masuk. Lalu kita tekan. Nah, di sini kita kunci ini dulu, tekenin yang si RAM-nya, lalu ininya si penguncinya, klik. Nah, itu udah terbunyi guys. Lalu sebelahnya sama tekan, lalu ke kunci. Nah, ini sudah terkunci dengan kuat guys. Oke, selanjutnya saya akan memasang prosesornya terlebih dahulu guys. Untuk pemasangan prosesor, nah ini saya megangnya begini ya, jangan sampai pegang giginya itu, jangan sampai pegang pinnya maksudnya, bukan gigi. Nah, di dalam prosesor kita perhatikan dalam pemasangannya itu di soketnya ada segitiga. Jadi intinya itu kita perhatikan segitiga. Nah, dia di sini tuh guys. Di situ ada yang tidak bolong. Nah, jadi kita sesuaikan si prosesornya juga agar masuk gitu. Nah, kebetulan kan ini segitiganya kan terdapat di sini. Nah, berarti nanti gimana nih? Nah, gini nih. Gitu. Jadi intinya kita sebelum memasang, kita perhatikan segitiganya itu letaknya ada di mana gitu. Jadi intinya segitiga ketemu segitiga. Nah, kita tidak usah capek-capek melihat giginya atau pinnya si prosesor ini, karena di atasnya, ini saya pasang dulu. Nah, di atasnya itu terdapat segitiga juga, ada simbol segitiganya. Nah, itu berarti menghadap ke sini, berarti di sini. Lalu tuasnya ini tinggal kita bawain, klik. Nah, dia sudah otomatis terkunci teman-teman. Oke, lalu saya akan memasang heatsink prosesor. Oke, heatsink prosesornya kebetulan saya si pengaitnya ini atau pengencangnya ini dia berbentuk segi 4 ya, jadi tinggal begini saja. Jadi sesuaikan yang si heatsinknya sama MOSFET-nya itu ya. Ini saya sudah dikasih pasta terlebih dahulu, jadi saya tidak usah membeli pasta terlebih lagi. Oke. Nah, tinggal kita pasang gini. Nah di sini ada 4
4 pengaitnya tinggal kita ke bawahkan saja agar dia terkunci gitu ya. Ke bawahkan. Oke, ini sudah terkunci. Nah, ini teman-teman. Lalu di sini juga ada tuas juga ya. Itu untuk pengunciannya lagi. Ini kita tinggal ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi, dia harus berlawanan arah ya teman-teman. Oke, pemasangan komponen yang ada di dalam motherboard kita sudah selesai. Saatnya kita berpindah untuk ke pemasangan komponen ke casingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita memasang komponen yang ada di motherboard, kita lanjut ke pemasangan yang ada di komponen yang ada di komputernya itu sendiri. Oke teman-teman, yang pertama kita pasang itu power supply dulu ya. Kita pasang. Oke, kita ambil power supply-nya. Oke, sekarang kita bautkan dulu si power supply-nya biar bisa terpasang gitu ya. Kita ambil dulu baut si power supply-nya itu ya teman-teman. Oke, setelah power supply-nya terpasang, selanjutnya kita masukin DVD drive. Oke, kita masukin dari depannya ya, jangan dari dalam casingnya, dari depannya. Kita gunakan obeng buat membantu memasukkan baut. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang disk drive. Ya, disk drive kita pasang dia di posisinya di tengah-tengah sini. Kita bisa masukin juga dari depan. Seperti ini. Ya, sejajarkan ya. Tidak sejajarkan juga sih, agak ke dalam dikit. Nah, lalu kita bautkan juga. Nah, dia posisi baut ada di sini ya, guys. Oke. Oke, kita bautkan terlebih dahulu. Oke, baut keempat sudah terpasang, semua bautnya juga sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita memasang fan body ya, fan body bagian depan. Oke, depan kita pasang menggunakan bautnya. Ya teman-teman dong. Sudah terpasang dua fan-nya, sudah kencang ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang hard disk. Yes, kita pasang hard disk. Ini dia hard disknya teman-teman. Nah, dia hard disk ini tidak menonjol ke depan front panel, tidak seperti CD drive maupun disk drive. Dia di dalam saja teman-teman. Dan juga untuk meletakkannya dia di sini teman-teman. Ya, ini. Oke teman-teman, hard disknya sudah terpasang. Mari kita bautkan menggunakan bautnya. Oke teman-teman, ini adalah baut untuk disk drive-nya. Ya. Oke,
baut semua teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang motherboardnya teman-teman. Sebelum untuk memasang si motherboardnya, pasang juga papan yang berbentuk kaleng itu ke bodi belakangnya si motherboard ya. Nah, oke, jika sudah pas, kita pentokin si motherboardnya gitu. Lalu kita bautkan juga, kita pasang sini nih ya. Yang baut pertama kita pasang sini. Oke teman-teman, motherboard pun telah terpasang. Wah, sudah mantap ini teman-teman ya. Sebelum kita memasang kabelnya teman-teman, kita memasang fan body di back panelnya ya. Oke, sekarang kita saatnya menyambungkan kabel-kabelnya ini teman-teman. Yang pertama kita pasang yaitu power connector dari power supply menuju ke motherboardnya. Oke, kabel power connector 20+4 ya teman-teman. Kita pasang di sini nih teman-teman, situ teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya ada heatsink prosesor juga. Nah, heatsink prosesor kita pasang di motherboard di bagian sini. Dia dekat dengan power connector. Oke, di sini teman-teman kita pasang juga pin power konektornya juga teman-teman ke dalam motherboard. Oke, ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasang. Nah, ini dia teman-teman. Ini namanya itu kabel ID ya. Sini saya menggunakan kabel ID karena di sini untuk si hard disknya dan si DVD drive-nya itu supportnya menggunakan kabel ID, harusnya menggunakan kabel SATA. Kalau yang sekarang ini dia menggunakan kabel serial ATA gitu teman-teman. Oke, di motherboardnya juga dia support untuk dua ID dan serial ATA, tetapi saat ini saya tidak menggunakan serial ATA karena yang saya gunakan adalah si kabel ID-nya ini ya teman-teman. Oke, lalu yang ini pertama ini kita pasang ke DVD drive. Nah, ini sudah kencang. Nah, lalu yang tengah ini kita sambungkan juga ke si motherboardnya teman-teman. Plug saja. Nah, sudah terpasang. Lalu selanjutnya yang satunya lagi kita pasang ke HD drive ya teman-teman, ke HDD. Tinggal pasin. Nah, ya itu sudah terpasang kabel ID-nya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan untuk si kabel-kabelnya ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita pasang dari power supply menuju DVD drive ini yang ada di atas. Nah, sesuaikan juga di sini juga dia ada tidak 100% dia itu persegi panjang ya teman-teman. Dia ada yang di sininya itu tidak 90 derajat. Nah, itu dipasin juga ke yang port untuk si DVD drive-nya untuk memasukkan ininya ya teman-teman. Nah, itu sudah terpasang. Oke teman-teman, kita pasang juga kabel power dari power supply menuju ke disk drive. Oke, kita tinggal sambungkan. Oke teman-teman, sudah terpasang si kabel-kabelnya, semua teman-teman sudah terpasang. Lalu yang step selanjutnya itu kita memasang. Sekarang kita memasang kabel front panelnya ya. Di sini ada kabel front panel yang ini nyatu, itu untuk ke
ke front panelnya. Yang ini ada terpisah, itu yang nanti nyambung ke motherboardnya. Nah, tetapi yang untuk ke motherboardnya itu biasanya dia ada yang nyambung juga kayak gini teman-teman. Nah, kebetulan ini saya komputernya itu yang terpisah, jadi saya harus menancapkannya berkali-kali gitu teman-teman. Biasanya kalau misalnya yang dia langsung tinggal tancap itu beres teman-teman. Oke, kita masukin sini. Ini tuh kabel untuk USB ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke USB-nya yang di sini, yang di bawah front panel. Lalu selanjutnya juga ada yang ini, itu untuk audio. Jadi nanti dia di dekat BIOS dimasukkannya. Oke, selanjutnya kita pasang yang di untuk USB front panel teman-teman ya. Ini saya memasang untuk di channel 4 dan 5 teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang kabel front panel yang power, HDD LED, dan reset ya teman-teman ya. Nah, lalu kita tutup yang si front panelnya ini, dia hanya ada pengaitnya situ. Nah, kita harus ketahui di mana bolongan yang di casingnya, dan dia harus ketemu gitu teman-teman. Di atas ada 2, di bawah ada 2, jadi tinggal klep gitu saja teman-teman, tidak usah pakai baut ya, tinggal nah sudah terpasang teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasang casingnya teman-teman, casing kiri kanannya. Nah, ini kebetulan untuk kipas yang satu lagi, kipas fan bodinya maksudnya, itu sudah saya pasang. Dia pemasangannya nggak mudah juga, hanya tinggal bautkan saja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita memasangkan si kabelnya itu agar dapat menyala kipasnya ya. Nah, kita pasang ke dalam sini. Oke, lalu untuk memasang casingnya juga mudah ya teman-teman ya. Tinggal ini ada bolongan, di sini ada giginya juga teman-teman ya. Itu tinggal kalian masukin, nah pasin gitu ya. Lalu kita kedepanin. Nah, itu sudah terpasang teman-teman. Nah, dia juga ada pengunciannya lagi, yaitu menggunakan baut di bagian back panel di sini ya. Nah, ini kita memasang yang untuk casing, penutup casing yang sebelah sininya lagi. Oke, pemasangannya juga cukup mudah, sama seperti yang tadi, tinggal gini kita tekan, kedepanin. Nah, itu sudah terpasang teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan bautnya juga cukup mudah teman-teman ya, tinggal dipasang di sini saja ya. Kita menggunakan pakai obeng. Oke, lalu saya juga ada yang sini ya, kabel dari listrik PLN itu menuju ke power supply komputernya. Jadi ini kebetulan yang saya punya itu dia female. Nah, kita colok nanti ke yang di sini, yang ke male-nya gitu teman-teman ya. Kita tinggal pasin. Lalu ini kita tinggal colok ke listrik PLN-nya, ke stop kontak PLN-nya gitu teman-teman. Oke, mudah kan merakit sebuah komputer? Jangan bilang sulit dulu sebelum kalian mencoba dan memahami bagaimana cara merakitnya. Oke, sekian video perakitan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat mendukung pembelajaran mengenai materi cara merakit komputer. Tiba saatnya saya harus mengakhiri video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kalimat maupun kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.